Hari Bapak Kiai Haji Taufik Hidayat, Bapak Dr. Kiai Haji Faisal Reza Adib, Pemangku Hajat Ibu Hajah Ira Prawira Bisma, Bunda Haya Priyatna, Bunda Dr. Sari, ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam sebuah perkataan, dalam sebuah syair Arab, la yakhafu tayru min inkisaril busmi fahuwa yasiku bijanahai la bima yakifu alaihi wa nahnu nasiku birabbin la yatruku man tawakkal alaihi alhamdulillah la yak la yakaput tayru min inkisaril busmi. Seekor burung tidaklah takut, khawatir, bingung sebab inkisari busmi, karena dahan yang dia naiki patah. Jadi burung itu ketika hinggap di pohon, berdiri di sebuah dahan, ketika dahannya patah, dia nggak ketakutan. Dia tidak bingung. Dia tidak bete. Kenapa? Karena fahuwa yasiku bijanahaihi. Karena dia berpegang keselamatannya dengan sayapnya. Dia tidak menyandarkan keselamatannya, kebahagiaannya, kesejahteraannya ke batang pohon yang dinaikin dia. Tapi dia berpegang kepada sayapnya. Selama masih ada sayap, dia bisa terbang. Dia bisa mencari dahan yang lain. Dia bisa mencari makanan yang lain selama masih ada sayapnya. La bima yakifu alai, dia tidak berpegang, tidak menyandarkan kepada sesuatu yang dia berdiri di atasnya. Wa nahnu nasiku bi rabbi la yatrukuna. Wa nahnu nasiku bi rabbi la yatruk. Kita begitu pula ketika kita berpegang, menyandarkan kebahagiaan kita, kesejahteraan kita, keselamatan kita kepada Allah yang tidak akan meninggalkan kita. Bagi siapa? Man tawakkala alaihi, bagi orang yang bertawakal kepadanya. Wa nahnu nasiku bi rabbi la yatruku man yatawakkal alaihi. Begitu pula kita, ketika kita menyandarkan kebahagiaan kita kepada sesuatu yang fana, taruhlah dengan sesuatu yang kita miliki, bersandar kepada uang, bersandar kepada mobil, bersandar kepada rumah, kepada dunia, yang itu bisa terjadi patah seperti patahnya dahan. Ketika kita menyandarkan kebahagiaan di sana, maka siap-siaplah kita akan sulit hidup di dunia. Tapi ketika
wa nahnu nasiku bi rabbi, ketika kita menyandarkan kebahagiaan kita, keselamatan kita, kesejahteraan kita, kesuksesan kita kepada Allah. Siapa itu Allah? Ar-Rahim, yang begitu sayang kepada kita. Al-Ghani, yang begitu kaya. Al-Wahhab, yang sangat mudah memberikan. Udah kaya dan mudah memberikan anugerah. La yatruku man yatawakkal alaih, yang tidak akan meninggalkan kepada orang yang menyandarkan dirinya kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallah wa huwa hasbuh. Siapa yang menyandarkan diri kepada Allah, maka Allah lah yang akan mengurus semuanya. Inilah yang diajarkan oleh guru mursyid dalam thariqah ini, untuk selalu menyandarkan diri kepada Allah. Dengan apa? Menghidupkan zikir hofi. Menyandarkan dengan zikir la ilaha illallah. Setiap ada ikhwan datang ke Abah dengan berbagai masalah, kuncinya zikir. Kuncinya zikir aja. Apa maknanya? Jangan kamu menyandarkan kebahagiaanmu kepada dunia, tapi sandarkan kebahagiaanmu, kesuksesanmu kepada Allah. Caranya bagaimana? Dengan berbagai cara. Seperti misalnya para sahabat banyak untuk sampai kepada yang diinginkan dari Allah, menyandarkan melalui baginda Rasulullah. Seperti seorang perempuan yang datang kepada Nabi Musa. Ya kalimallah, ud'uli ayarzuqani Allahu walada wa anta mustajabud da'wah. Wahai kalimullah, doakan kepadaku agar aku mempunyai keturunan. Engkau adalah orang yang diijabah oleh Allah. Sampai 3 kali belum diijabah karena Allah mengatakan innaha masbutatun indana akimun, karena perempuan itu tercatat dalam lembaran kami ini orang yang tidak akan memperoleh anak. Dengan menjaga keyakinannya, dengan menjaga husnuzonnya, dia datang kepada Nabi Musa, datang lagi, sampai akhirnya Allah mengabulkan. Begitu pula kisah seorang ibu yang anaknya tenggelam. Dia sadar dia tidak sedekat Syekh Abdul Qadir kepada Allah. Dia sadar kemuliaan dia tidak ada apa-apanya dengan kemuliaan Syekh Abdul Qadir di hadapan Allah. Dia sadar ibadah yang dia lakukan belum ada apa-apanya dibandingkan dengan ibadahnya Syekh Abdul Qadir. Maka menjadikan Syekh Abdul Qadir sebagai tangga untuk sampai kepada Allah. Datang kepada Syekh Abdul Qadir, belum dikabulkan, dijaga keyakinannya, dijaga husnuzonnya, balik lagi 2 kali, 3 kali, akhirnya Allah mengabulkan. Begitu pula kita sudah mempunyai sosok hamba Allah yang kedekatannya sudah kita yakini, begitu dekatnya dengan Allah. Dan seorang yang pasti diridhoi oleh Allah. Seorang yang berbeda ibadahnya, kualitas ibadahnya. Sudah kita yakinilah. Maka melalui beliau, guru mursyid,
kita menyampaikan keinginan kita kepada Allah. Ini salah satu cara. Yang kedua adalah Allah itu senang dengan orang yang selalu memberikan pertolongan kepada orang lain. Ada perkataan Arab ini menarik karena hurufnya sama, man, mim nun, mim nun, mim nun. Tapi harokatnya beda. Man, manna, min mannin, munna, minal minnani, minal mannani. Perkataan yang hurufnya cuma dua doang, mim dan nun. Man, manna, min mannin, munna, minal mannani. Man siapa? Orang. Mun manna memberikan. Memberikan min mannin dari apa yang dia miliki, apa yang telah Allah berikan kepadanya. Bisa memberikan hartanya, memberikan tenaganya, memberikan nasihatnya, yang hakikatnya itu anugerah dari Allah. Man manna min mannin. Siapa orang yang memberikan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain, membantu orang lain, menolong orang lain, munna minal mannani, maka dia akan diberikan anugerah dari Al-Mannan. Al-Mannan itu nama Allah, zat yang maha pemberi. Man manna min mannin munna minal mannani. Siapa orang memberikan pertolongan kepada orang lain, pasti Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Setelah itu ya sudah, kita jalankan hidup dan yakin apa yang kita alami itulah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetap usaha. Jadi tawakal itu bukan berarti nyerah. Udah dah, gimana Allah, itu putus asa namanya. Beda antara tawakal dengan putus asa. Kalau putus asa ya udah, gimana Allah lah, gimana lah, dia udah gak ada usaha lagi. Tapi kalau tawakal itu dia tetap berusaha dan yakin di balik usaha dia ada campur tangan Allah. Atau bahasa lainnya tawakal itu adalah kerjasama, melakukan kesepakatan dengan Allah untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi bukan kita saja yang ikut, tapi ada Allah yang ikut untuk menyelesaikan masalah kita. Maka karena sudah bekerja sama, setiap individu punya peran, punya usaha. Nggak mungkin misalnya saya kerjasama dengan Kiai Mahya misalnya. Ternyata Kiai Mahya cuma duduk-duduk doang, duduk-duduk aja, tiduran, nggak ngapa-ngapain, ya nggak mau lah. Sama-sama berusaha. Cuman ketika saya, wah alhamdulillah, saya bekerja sama dengan orang yang berkompeten, orang yang berpengalaman. Tetap saya melakukan semampu saya dan akan disempurnakan oleh Kiai Mahya. Begitu pula tawakal kepada Allah. Tetap kita berusaha semampu kita melakukan sesuatu. Setelah itu menyerahkan semuanya kepada Allah dan yakin. Dan ketika kita ada Allah, biar saya istilahnya 20%, yakin Allah 80%, maka akan timbul rasa ketenangan. Hidup jadi enak, hidup jadi nyaman. Udah, hasilnya itulah yang terbaik. Yakin hasil dari apa yang telah kita usahakan
itulah yang terbaik. Meskipun secara logika kita itu nggak baik, karena nggak memenuhi target lah, nggak memenuhi targetnya, ya udah bagi manusia, tapi bagi Allah itulah yang terbaik. Setelah itu baru melakukan evaluasi untuk meningkatkan hasil dari apa yang kita usahakan. Misalnya ternyata mendapatkan sesuatu yang tidak baik, jangan menyalahkan orang lain, tapi yang pertama kita lakukan adalah introspeksi. Apa? Istighfar. Nabi Yunus ketika dimakan ikan, yang pertama dilakukan apa? Membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu dulu menyalahkan dirinya. Setelah itu mengevaluasi apa yang menyebabkan dia dimakan ikan hiu. Begitu pula setiap apapun. Tidak menyalahkan orang ini gara-gara si Anu. Enggak. Ini pasti karena kita, karena saya. Nah, kita menyalahkan diri, setelah itu melakukan evaluasi-evaluasi. Inilah ajaran penting dari Toriko. Toriko. Dan uswah yang diajarkan, yang ditampakkan oleh guru agung kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.